Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina. Haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Dan juga bagi teman-teman yang mau mendukung dari segi dana untuk pelayanan kami, silakan di kolom deskripsi ya. Di sana teman-teman bisa menjumpai jalan tol. Oke, bercanda teman-teman sekalian. Kali ini saya mau membagikan satu video buat kita, di mana ada seorang muslimah yang menurut saya sangat cerdas, dan apa yang dipertanyakannya juga saya sangat setuju kepada para ustadz ya. Dia tanyakan hal itu. Ya karena katanya kan Al-Quran sudah sempurna ya. Itu kitab suci yang paling sempurna. Tetapi kenapa masih menggunakan yang namanya hadis dan juga riwayat Muslim. Kemudian semua pendapat para ulama. Dan yang lebih inti dari sebuah pertanyaan dari muslimah ini teman-teman sekalian, yaitu mempertanyakan ayat di mana di dalam Al-Quran dituliskan bahwa yang diserupakan kepada Isa Al-Masih itu adalah Yudas Iskariot. Di mana ayatnya? Ini dipertanyakannya. Jadi sangat menarik. Untuk itu mari kita langsung saja untuk menonton videonya. Nanti di akhir video kita akan berkomentar bersama-sama. Berikut videonya. Tunjukin di mana ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu diserupai sama Yudas, saya bilang. Di Al-Quran ada. Saya ambil langsung Al-Quran sama kitab-kitabnya. Dia bilang, ini Kak, sayang itu bukan Al-Quran, itu hadis, saya bilang kan. Kenapa? Katanya Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna, tapi membutuhkan hadis dan istimewa ulama untuk menjelaskan itu semua. Sedangkan Alkitab tidak perlu, sayang. Alkitab ini kitab yang bisa menjawab dirinya sendiri, saya bilang. Habis itu adik saya bilang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu kan. Itu ada di Al-Fatihah kan. Saya bilang, itu sudah ada di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu jalan dan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Terus saya bilang, Oke, teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya. Jadi ini saya setuju dengan statementnya. Karena selama ini seperti juga di cuplikan tadi kita dengar Abdul Somad bahwa katanya yang diserupakan adalah Yudas Iskariot ya, bukan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Karena katanya tidak mati di salib tetapi diserupakan. Lalu Yesus ini sudah diangkat ke langit katanya ya. Nah teman-teman sekalian, juga tadi di pernyataannya bahwa dia menanyakan itu di mana ayatnya di dalam Al-Quran gitu. Kalau memang Yudas yang menggantikan Tuhan Yesus Kristus, mana ayatnya di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa yang disalib adalah Yudas. Kemudian teman-teman sekalian, dia juga tanyakan bahwasanya kalau seandainya Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, kenapa harus membutuhkan hadis, tafsir-tafsir ulama mungkin teman-teman sekalian. Dan kemudian kenapa harus ada yang namanya itu riwayat Muslim ya? Kalau memang sempurna, kenapa harus semua dilengkapi dengan hal itu gitu? Berbeda dengan Alkitab
yang Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri. Kalau seandainya ada di satu ayat yang mungkin agak kurang paham kita, pasti di dalam ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya akan dibahas. Dan itu memberikan makna yang pas gitu ya. Tanpa harus ada penafsiran si A, si B, si C, dan si D. Ujung-ujungnya ini akan bercampur dengan pikiran manusia. Tetapi Alkitab tidaklah demikian. Karena Alkitablah yang disebut dengan sempurna. Oke? Karena segala sesuatu yang kamu mau belajar tentang riwayat para nabi, lengkap di Alkitab. Semua para nabi. Termasuk nabi yang diakui oleh Islam. Katanya ada 25 nabi. Ya, walaupun Kristen tidak menganggap Muhammad sebagai nabi ya. Karena 25 nabi ini termasuk Nabi Muhammad menurut dari Muslim. Tetapi Kristen tidak menganggap Muhammad sebagai nabi karena Muhammad tidak ada nubuatannya dalam Alkitab. Dan juga Muhammad tidaklah berasal dari keturunan Bani Israel ya. Karena yang menjadi nabi-nabi, semua para nabi wajib dari Bani Israel. Tidak pernah dipanggil dari bangsa lain ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh muslimah tadi ini sangat bagus, sangat setuju. Ayo ya buat teman-teman yang muslim ya. Terutama Ustadz Agustan, Ustadz Somad, Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Nandar, Ustadz Irene Handono, Ustadz Nababan, mari silakan tunjukkan kepada kami melalui video di publik ayat yang mengatakan bahwa Yudas Iskariotlah yang menggantikan Yesus di kayu salib. Ya, silakan. Kalau ada itu, maka mungkin orang Kristen akan pindah agama semua masuk ke agama Islam. Ya, karena ternyata Yesus tidak mati. Tetapi Alkitab menerangkan teman-teman sekalian, buat saudara-saudari saya muslim yang penasaran tentang penyaliban Yesus Kristus, semua ada di Alkitab. Silakan baca Alkitab. Jangan termakan omongan yang berkata kepada Anda Alkitab sudah dipalsukan. Silakan baca saja. Ya, toh juga cuma baca kok, anggap saja kayak baca buku lah gitu. Ya, Anda pasti akan menuju bertemu dengan jalan yang lurus ya. Seperti yang dijelaskan oleh kakak yang tadi yang sudah masuk Kristen ya. Yang menjadi jalan yang lurus itu adalah yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, semua tentang keraguan-raguan siapa yang disalibkan, siapa yang mati disalib, gitu. Jawabannya ada di Alkitab ya. Sekali lagi, Alkitab adalah kitab yang sempurna. Kalau mau belajar, Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Saya Arif Gula teman-teman sekalian. Undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.